Selamat bertemu kembali di tutorial CloudFront Dash. Pada video kata kali ini kita akan belajar mengenai salah satu dari fitur yang ada di modul kasir, yaitu yang bernama Dummy Folio. Apa itu Dummy Folio? Itu adalah kumpulan dari bill tamu, bukan tamu kamar, tapi kumpulan dari bill pelanggan yang eh, tidak menginap di hotel, tapi merupakan pelanggan kita. Jadi misalnya contoh, kita punya hall atau ballroom atau aula atau business center misalnya yang bisa kita sewakan, dan pelanggan kita mau menyewa tempat aula itu atau hall itu, maka pada saat pelanggan memberikan deposit, terus mulai memakai deposit itu, dalam arti sudah ada charge untuk event itu yang mau digunakan di aula itu, maka kita harus menampungnya dalam sebuah folio yang berisi bill dari masing-masing tamu yang mau menyewa tadi, di mana tidak ada hubungannya dengan kamar. Jadi uangnya masuk ke dalam petty cash, tapi uang tadi tidak ada hubungannya dengan kamar dan harus dicatat dalam folio. Bedanya dengan menu petty cash kasir kemarin yang sudah kita jelaskan di video sebelumnya, petty cash kemarin mencatat kas masuk kas keluar, tapi tidak ada pencatatan record untuk masing-masing pelanggan. Jadi hanya kas masuk kas keluar. Dengan dummy value adalah khusus untuk mencatat kumpulan dari bill seperti itu. Biasanya digunakan untuk kumpulan dari bill yang untuk sewa hall dan sebagainya. Misalnya untuk wedding dan sebagainya itu bisa kita gunakan fasilitas dummy folio. Demikian sekilas tentang dummy folio penjelasannya. Sekarang kan kita praktekkan bagaimana kita membuat dummy folio dan apa efeknya di laporan kasir. Jadi nanti itu uangnya yang masuk dari dummy folio itu juga akan campur ke dalam petty cash, ke dalam kas kasir ya, yang dipegang oleh kasir. Oke, dari dashboard untuk masuk ke dummy folio kita pilih kasir, kemudian ada dummy folio. Oke, dummy folio. Nah, ini ada contoh satu ya, yang sudah ada ini deposit, debit. Ini ada deposit yang masih gantung. Nah, dari daftar dummy folio ini coba kita membuat satu contoh ya. Misalnya kita punya hall yang mau kita sewakan untuk acara wedding misalnya begitu. Dari sini kita buat add new folio. Ini siapa yang menyewa, kapan, event date-nya kapan. Misalnya masih bulan depan. Atas nama Michael misalnya. Seperti ini, dia sudah deposit misalnya. Dia publish. Mr. Michael mau sewa hall. Saya katakan A1 misalnya. For wedding. Angela and Anthony. Misalnya seperti ini, submit. Add new dummy folio success. Oke, seperti ini. Nah, ini ada beda ini dan ini. Kenapa muncul settle ini? Settle ini kalau sudah selesai dipakai dummy folio ini, dia muncul settle. Artinya kalau ada 0, ini karena tidak 0 makanya tidak muncul settle.
Kalau ini 0 maka muncul settle. Ya, seperti itu. Nah, dari ini ada 3 tombol ya. Settle untuk menutup dummy folio ini, bill untuk menambah bill, edit untuk mengedit dari header dari ini. Ya, seperti itu. Ya, coba sekarang dari Michael ini ada deposit misalnya, maka saya pilih bill. Nah, nomor folio 4, read ID publish, name-nya Michael, balance-nya 0, remark-nya whole A1 for Wedding Angela and Antonio. Nah, ini masih kosong. Dummy folionya, bill-nya masih kosong. Dia mau deposito payment. Ini saya pilih ulang ya. Select post, payment, select. Nah, ini dari pilihan ini dia mau deposit. Oh, ini ada hold deposit. Nanti ini bisa kita tambahi sesuai dengan yang kita inginkan. Nanti akan ada khusus membahas tentang revenue ini ya. Post revenue nanti. Oke, hold deposit. Nah, ini misalnya dia 4 juta. Oke, add to bill. Are you sure want to add this transaction? Oke. Maka posisinya setelah ditambah, dia balance-nya minus 4 juta karena sudah dibayar depositnya. Jadi kalau kita kembali lagi, kita pilih dummy folio. Nah, seperti ini posisinya. Nah, seperti ini. Karena ini wedding misalnya, maka ada tagihan misalnya tagihan restoran. Berapa tagihan restorannya? Misalnya ini restoran masuk ke F&B charge, select resto. Misalnya restorannya kita isi 3 juta. Add to bill. Oke. Oke. Nah, maka depositnya tinggal 1 juta. Balance 1 juta. Nah, kita pilih dummy folio lagi. Nah, seperti ini. Balance 1 juta. Michael, balance-nya minus 1 juta. Apa saja yang terdiri dari itu, kita klik bill. Nah, ini tadi. Ada hold deposit. Kemudian tagihan resto. Jadi masih ada tagihan 1 juta. Dan seterusnya. Artinya, ini masih akan tetap ada di sini selama belum disettle, belum settle. Jadi ini akan terus gantung di sini sampai dengan event date-nya datang, event date-nya. Nah, sampai hari H-nya. Ya, jadi ini akan muncul terus di sini. Nah, seperti itu. Kemudian tadi ada deposit sejumlah 4 juta. Nah, ini apakah masuk dalam laporan kasir? Nah, kita lihat di sini, kasir, report, nah, cash. Nah, ini yang cash. Ini ada deposit 4 juta. Jadi di dalam kasir sudah ada menerima uang 4 juta meskipun bukan dari cash folio, bukan dari payment, tapi ada di dummy ini. Ya, mungkin kalau kemarin sudah dijelaskan di tentang cash folio ini dummy folio. Mirip dengan cash folio tapi tidak ada kamar. Seperti itu. Kemudian kalau misalnya ini selesai, misalnya sudah ditagihkan semua, ternyata misalnya ada tagihan lagi, misalnya ada transport misalnya begitu, ada transport. Nah, berarti misalnya transportnya 1 juta. Add to bill. Nah, maka posisinya akan seperti ini. Karena ini ada teksnya dari transport, maka ini 1 juta, teksnya sekian, ininya cuma 900 sekian. Nah, posisinya akan 0. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini. Maka pada saat itu sudah 0, sudah habis. Kalau kita lihat di sini muncul settle karena sudah habis, sudah selesai misalnya gitu ya. Kita asumsikan sudah selesai. Maka apa yang terjadi? Kita settle ini, kita tutup. Kalau sudah selesai acaranya, kita tutup, kita settle. Maka
kita klik ini settle. Closing dummy folio. Ini seperti check out di Cashfolio ya. Kalau di sini namanya settle. Submit. Closing success. Oke, seperti itu. Nah, pada saat setelah ditutup maka dia close. Nah, di reportnya tadi ada apa namanya, transport tadi tidak di sini, coba di sini all transaction kita lihat transport. Atau revenue transport dummy nomor 4. Nah, ini sudah muncul di laporan seperti itu. Nah, setelah ini settle, nanti setelah di next audit ini akan hilang dari ini masuk ke history. Nah, demikian sekilas tentang dummy folio. Lebih jelas nanti bisa untuk versi advance ya untuk penggunaan dummy folio ini di video-video berikutnya. Oke, terima kasih. Semoga dapat dimengerti.